الرحمن الرحيم نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. Sebetulnya beberapa pembahasan atau sebagian pembahasan yang akan kita bahas di sini ini sudah sempat saya jabarkan panjang lebar di pertemuan kemarin. Nah, di sini kita coba mulai baca matannya. Beliau memulai Imam Haramain memulai dengan kata-kata hadhihi waraqatun. Ini adalah waraqat. Waraqat jamak dari waraqah, yakni lembaran-lembaran. Waraqat ini sigatnya atau bentuknya jamak muannas salim, dan sebagaimana para ulama nahwu antara lain Imam Syibaweh, beliau mengatakan bahwa jamak muannas salim ini jamak qillah. Kenapa Imam Haramain mengatakan hadhihi waraqatun, seolah-olah hadhihi waraqatun ini adalah lembaran-lembaran tipis, qalilatun, sedikit, tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi, yang mengandung atau berisi atau yang kandungannya berisi tentang ma'rifati fusulin min usulil fiqhi, maklumat-maklumat atau pengetahuan-pengetahuan mengenai beberapa pasal usul fikih. Kata-kata qalilahnya Imam Mahalli di sini punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna hakiki. Maksudnya memang kalau misalnya kita mencoba menulis kembali waraqatnya Imam Haramain, maka kita akan menemukan bahwa cuman sedikit matan waraqat itu kalau kita tulis menggunakan tangan dengan tulisan biasa begitu ya. Barangkali mungkin cuman 3 halaman, 4 halaman, sedikit sekali. Atau kalau kita ketik misalnya di komputer di Microsoft Word, dengan fontnya 12, terus jarak spasi 1,5. Enggak, itu ngarang ya. Tapi ringkasnya sedikit, coba kalian tes saja. Itu makna pertama, makna hakiki. Makna yang kedua, qalilah di sini sebetulnya tujuannya untuk at-taqlil min adatil waraqat lahu ma'nan wa huwa tangsyitul humam atau al-himam. Tujuannya beliau mengatakan sedikit di sini untuk membuat para pelajar semangat untuk mempelajari kitab waraqat. Kenapa? Karena sedikit. Orang itu kalau misalnya mau belajar ngelihat kitabnya sudah tebal, maka langsung ngedon. Waduh, 12 jilid ini gimana ini belajarnya ini. Nah, tapi kalau cuman 3 lembar, wah semangat. Oh, cuman 3 lembar, alhamdulillah. Ijazahan. Nah, apalagi terus di akhir ijazahan. Paham nggak paham, yang penting ijazah. Story. Dibuat story. Sebagaimana firman Allah pernah berfirman ayyaman ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Cuman hari-hari tertentu, hari-hari yang dapat dihitung. Agar orang muslim itu semangat dalam beramal. Oke. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Waraqat ini berisi atau mengandung beberapa pasal dari pasal-pasal ilmu usul fikih yang tafi'u bihal mubtadi' wa ghairuh, yang mendapatkan manfaat dari kitab ini bisa mubtadi', orang yang baru pertama kali mempelajari usul fikih, wa ghairuh, bahkan orang yang di atasnya mubtadi', orang yang mutawassit atau muntahi. Tentu saja kalau mubtadi' ditarif, mereka mempelajari waraqat gunanya untuk mengenal pembahasan usul fikih. Tapi kalau mutawassit dan muntahi, tujuan membaca waraqat biasanya untuk apa? Tadhkirah, untuk mengingat, atau lil muthala'ah, mengulang-ulang kembali, dan seterusnya. Wa dzalika ay lafdhu usulil fiqhi. Lafaz usul fikih ini muallafun, tersusun min juz'ain mufradain, tersusun dari 2 bagian mufradain yang dua-duanya adalah mufrad. Seperti yang saya jelaskan kemarin, yang namanya usul fikih tersusun murakkabun min juz'ain, tersusun dari 2 bagian mufradain yang dua-duanya mufrad. Ahaduhuma usul wal akhar al-fiqh. Yang pertama kata-kata usul, kalimat usul, yang kedua kalimat al-fiqh. Minal ifrad al-muqabil litarkib lat tathniyah wal jama'.
Mufrad di sini adalah mufrad al-muqabil yang merupakan bandingan atau muqabil dari tarkib murakkab. Mufrad di sini bukan maknanya apa? Bandingan dari jamak atau tasniyah. Karena kata-kata usul sendiri itu sudah jamak. Lat-tasniyah wal jamak. Wal muallaf yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Nah, yang namanya kalimat-kalimat yang mu'allaf tersusun murakkab itu bisa kita pahami tentu saja dimulai dengan mengetahui bagian-bagian yang menyusunnya. Oke. Ta'riful asal. Pertama beliau mendefinisikan kata-kata asal, wal far' dan far'. Fal aslu, asal adalah alladzi huwa mufradul juz'il awal. Nah, ada beliau memulai dengan fal aslu. Fa-nya di sini disebut fa'ul fasihah, fa'al fasihah. Fa'al fasihah ini adalah fa yang jatuh pada jawabnya syarat, yang jawabnya syarat itu muqaddar, dikira-kirakan. Sehingga seolah-olah beliau mengatakan ta'riful asl wal far'. Idza arada an ta'rifal juz'ain fa'aqulu lakum al aslu alladhi huwa mufradul juz'il awal. Jadi ada syarat yang dikira-kirakan. Fal aslu di sini fa-nya apa? Fa'ul fasihah. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awal. Kata-kata asal yang merupakan mufrad pada bagian yang pertama, usulul fiqhi, asal. Asal maknanya apa? Secara bahasa artinya ma buniya alaihi ghairuh. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ma buniya alaihi ghairuh atau ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Ka aslil jidari ay asasihi. Seperti kalau saya mengatakan aslil jidar, maknanya apa? Asasihi, pondasinya. Wa aslis syajarah ay tarfiha ats-tsabit fil ardi. Kalau saya mengatakan aslus syajarah, maka maknanya apa? Akarnya, yakni ujung dari pohon yang menancap di tanah. Berarti akar. Tentu saja ini makna secara bahasa. Makna secara istilah asal seperti yang saya jelaskan kemarin ada berapa makna kemarin? 5. Ada yang maknanya dalil, ada yang maknanya kaidah kuliah, ada yang maknanya ar-rajih, ada yang maknanya mustashab, ada yang maknanya as-surah al-maqis 'alaiha. Oke. Wal far'u, kebalikan dari asal adalah far'. Far' sendiri artinya apa? Alladzi huwa muqabilul asal. Far' yang menjadi muqabil, lawan kata dari asal. Maknanya secara lughawi adalah ma yubna ala ghairihi. Sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Jadi kalau yang tadi ma yubna alaihi ghairuh, kalau sekarang ma yubna ala ghairihi. Kalau tadi asal adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain, kalau far' adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Seperti kalau pohon itu berarti far'nya ya batangnya, cabangnya, rantingnya dan seterusnya. Ka furu'is syajarah li asliha wa furu'il fiqhi li usulihi. Seperti cabang-cabang pohon dibandingkan li asliha pada asalnya, dan juga furu'ul fiqhi, cabang-cabang fikih li usulihi dibandingkan dengan usul-usulnya. Oke, itu tadi takrifnya asal secara apa? Lughatan. Sekarang al-aslu ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan. Definisi fikih secara lughah maupun secara istilah. Wal fiqhu alladhi huwal juz'u tsani. Nah, kalau asal tadi juz'ul awal, kalau fikih juz'u tsani, usulul fiqhi. Bagian kedua dari kalimat usul fikih. Lahu ma'nan lughawiyyun. Punya makna lughawi yang artinya al-fahmu, wa huwa al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu. Sudah saya jelaskan kemarin juga. Kalau orang mengatakan Allahumma faqihni fid din, maka maknanya apa? Allahumma fahimni. Wa ma'nan syar'iyyun. Dan juga makna syar'i. Makna syar'inya usul fikih apa? Ma'rifatul wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syar'i, di mana hukum syar'i itu cara untuk mengetahuinya lewat apa? Ijtihad. Lewat ijtihad. Hukum syar'i di sini tentu saja mengecualikan hukum selain syar'i seperti hukum akli. Kemudian allati tariquhal ijtihad, mengecualikan hukum-hukum yang cara pengambilannya, cara penggalian hukumnya tidak lewat ijtihad. Misalnya apa? Contoh hukum syar'i yang penggalian dalilnya lewat ijtihad, contohnya adalah kal ilmi bi anna niyyata fil wudu wajibatun wa annal witra mandubun. Orang mengetahui bahwa niat dalam wudu itu wajib. Orang mengetahui bahwa sholat witir itu sunnah. Ini cara mengetahui wudu wajib, niat wajib dalam wudu, cara mengetahuinya dengan ijtihad.
Berbeda dengan kalau saya mengatakan sholat itu wajib, mengetahui sholat itu wajib tidak dengan ijtihad, tapi dengan nas, Karena ayatnya jelas wa aqimus shalah langsung menunjukkan perintah sholat. Wal aslu fil amri lil wujub, sehingga wajibnya sholat itu bukan ijtihad, bukan produk ijtihad. Tapi kalau wajibnya wudu, wajibnya niat dalam wudu itu produk ijtihad. Kenapa? Karena dia diambil dari ijtihad. Dari mana? Innamal a'malu binniyat. Ada hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian para ulama memperdebatkan maknanya innamal a'malu itu apa? Apakah innama yasihul a'mal, innama sihhatul a'mal, atau innama kamalul a'mal, dan seterusnya. Kesempurnaan amal, keabsahan sebuah amalan, atau bagaimana? Itu saja sudah ijtihad. Kemudian ulama Imam Syafi'i mengatakan innamal a'malu itu maksudnya innama sihhatul a'mal binniyah. Kemudian wudu min jinsil amal, as-shalah min jinsil amal, dan seterusnya. Maka wudu wajib niat, salat wajib niat, puasa wajib niat, dan seterusnya. Wa anna niyata minal lail syartun fi shaumi Ramadan. Niat di malam hari merupakan syarat sahnya puasa Ramadan. Ini juga produk ijtihad. Wa anna zakata wajibatun fi malis shabi. Zakat wajib itu bukan ijtihad, tapi kalau hartanya anak kecil wajib dikeluarkan zakatnya, itu produk ijtihad. Para ulama beda pendapat. Apakah anak kecil yang kaya wajib zakat? Ayo. Ini produk ijtihad. Karena ulama berbeda pendapat. Ciri-ciri ijtihad itu adalah hasil ijtihad biasanya atau kebanyakan atau mungkin hampir selalu ada khilaf karena sifatnya dhanni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah wajibnya zakat itu dilihat dari harta? Kalau memang hartanya sudah sampai 1 nisab maka wajib zakat, nggak peduli pemiliknya siapa. Atau wajibnya zakat itu sama seperti kewajiban-kewajiban yang lain, mensyaratkan orang itu harus mukallaf. Mukallaf itu baligh, berakal. Bagi orang ulama-ulama yang berpandangan bahwa wajibnya zakat itu berkaitan muta'alliq atau muta'allaqun bil amwal, berkaitan dengan harta, maka anak kecil pun wajib zakat. Asal punya harta sudah sampai nisab maka wajib zakat. Tapi kalau yang mengatakan bahwa semua kewajiban itu muta'alliqun bit taklif, seluruh kewajiban itu kaitannya dengan taklif. Dia mukallaf apa enggak? Kalau enggak mukallaf, mau hartanya banyak ya enggak wajib zakat, enggak wajib sholat, enggak wajib zakat, enggak wajib puasa. Ghairu wajibatin fil huliyil mubahi. Ini juga produk ijtihad. Apakah perhiasan-perhiasan yang mubah dipakai itu wajib dizakati apa enggak? Apakah tidak wajib dizakati apa enggak? Ada seorang wanita pakai perhiasan, apakah perhiasan yang dipakai wanita itu wajib dizakati? Nah, ini juga produk ijtihad. Wa annal qatla bi muthaqqilin yujibul qisasa. Orang yang membunuh bi muthaqqil dengan benda-benda yang memang biasanya potensi untuk membunuh. Yujibul qisas, mewajibkan qisas. Ada orang membunuh menggunakan martil, mukul kepalanya orang pakai martil, tahu martil kan? Palu. Nah, itu jelas apa? Mewajibkan qisas. Beda kalau misalnya Zidane ngapain? Menyelepet orang pakai sarung, diselepet. Nah, terus habis itu mati yang diselepet, misalnya gitu. Apakah Zidane dikisos? Enggak. Kenapa? Karena selepet itu biasanya tidak mematikan. Nah, cuman mengagetkan aja. Cuman apa? Mengagetkan. Itu namanya itu. Apakah membunuh menggunakan muthaqqil itu mengharuskan kisos? Wa nahwi dzalik min masailil khilaf, dan persoalan-persoalan yang lain yang merupakan persoalan-persoalan khilafiyah. Bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihad. Beda kalau hukum-hukum yang cara menggali hukumnya tidak dengan ijtihad. Kal ilmi bi anna shalawatil khamsi wajibatun. Seperti orang mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Wa anna zina muharramun, zina itu diharamkan. Itu bukan fikih, bukan hukum fikih itu. Sholat wajib itu hukum fikih enggak? Bukan. Kenapa? Karena bukan produk ijtihad. Langsung nas Al-Qur'an yang mengatakan wala taqrabuz zina wa nahwi dzalik. Pacaran haram itu hukum fikih bukan? Bukan dong. Itu nas Quran, wala taqrabu az-zina. Jangan kamu mendekati zina. Lah pacaran itu salah satu bentuk pendekatan pada zina. Paham sampai sini? Kalau produk fikih berarti masih ada khilaf. Ya, kalau produk fikih seolah-olah ada khilaf. Jadi pacaran haram itu tidak ada khilaf. Kemudian
Wa nahwi dzalik. Dan paham sih Dan? Belum enggak kan saya cuma tanya paham apa enggak? Lah iya makanya masa Alhamdulillah. Dia kan ya? Kalau kholwat termasuk produk fikih nggak? Kenapa? Kholwat. Kholwat. Apakah kholwat itu Iya, termasuk produk. haram apa enggak? Apakah? Bukan. Produk fikih atau bukan? Nah iya makanya. Saya kira itu juga bukan produk fikih ya, karena wala taqrabuz zina kan diantaranya kholwah juga itu. Oh, termasuk ya? Kholwah itu kan min apa namanya? Termasuk bagian dari ya, Zina. Mukaddimah. muqaddimah zina. Kecuali kalau kholwahnya ada apa namanya? Ada udzur syar'inya. Oke, kemudian langsung waki sekali. Contohnya di taklim. Oh, aduh. Privat. Wa nahwi dzalik minal masail al-qat'iyyah. Nah ini. Dan contoh-contoh yang lain yang termasuk dari hal-hal yang sifatnya qat'i, tidak ada khilaf. Fala yusamma fiqhan, itu tidak bisa disebut hukum fikih. Fal ma'rifatu huna al-ilmu bi ma'na dhann. Nah ini penting. Tadi kan beliau mendefinisikan fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ma'rifat di sini beliau katakan kal ilmi, seperti ilmu mengetahui. Padahal sebagaimana yang kita tahu, marotibul ma'rifah itu kan ada al-ilmu, wadh-dhannu, wasyakku, wal-wahmu, wal-jahlu. Ya kan? Ada ilmu itu apa? Yakin 100%. Berarti pengetahuan dia mengenai kebenaran perkara yang ia ketahui itu keyakinannya 100%. Dhon di bawahnya 99% sampai 51%. Syak 50%, 50-50. 49 ke bawah sampai 1% itu apa? Waham. 0% itu jahal. Oke, secara sederhana begitu. Beliau mengatakan fikih itu ma'rifatul ahkam asyariyah, mengetahui hukum syar'i kal ilmi, seperti ilmu. Loh, berarti seolah-olah fikih itu 100% pengetahuannya. Padahal tadi dikatakan yang namanya fikih itu bukan masail qat'i, pasti ada khilaf. Kalau ada khilaf berarti harusnya bukan ilmu. Maka beliau mengatakan di akhirnya fal ma'rifatu huna al ilmu bi ma'na dhann. Jadi ini penamaan ilmu di sini sebetulnya majazi saja, bukan hakiki. Karena kalau al ilmu di sini dimaknai secara hakiki berarti seolah-olah fikih itu tidak ada khilaf. Oh enggak, fikih itu ada khilaf. Sehingga penggunaan ma'rifah dan ilmu di sini bermakna apa? Majazi. Yani al ilmu bi ma'na dhann. Mafhum? Nah, perhatikan coba. Beliau sebetulnya baru membahas definisi usul fikih bimaknahu al-lughawi. Min juz'an mufradain. Masing-masing dari kalimat-kalimat mufradnya. Tiba-tiba beliau sudah membahas aqsamul hukmi syar'i. Beliau di sini padahal belum membahas makna usul fikih bimaknahu al-laqabi. Tiba-tiba sudah membahas aqsamul hukmi asy-syar'i. Di pembahasan, di tengah pembahasan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang kemarin, cara nulis beliau itu mengalir saja, sehingga ketika beliau mendefinisikan fikih ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, langsung beliau lanjutkan ahkam syariah itu apa saja. Beliau mendefinisikan wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Lah kalau begitu ahkam syar'i itu apa saja? Langsung tiba-tiba dibahas. Wal ahkam al-muradatu fiha al-muradatu fima dzukira sab'atun. Hukum syar'i yang dikehendaki ada 7. Tentu saja 7 di sini yang disebutkan beliau hanya 7. Kalau kita bedah seluruh hukum syar'i ada 10 totalnya. Yang tidak beliau sebutkan ada 3. Nah, cuma nanti akan disebutkan di bagian akhir. Oke. Wal ahkam al murada fi ma dzukir, hukum-hukum syar'i yang dimaksud beliau adalah sab'atun, ada 7. Yang pertama al wajibu wal mangdubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruh was sahih wal batil. Yang pertama al wajib, wajib. Al mangdub sunnah. Wal mubah, mahdzur itu nama lain dari haram. Wal makruhu, makruh. Was sahihu, dan sah. Wal batilu, dan batal. Sekarang beliau menjelaskan satu-satu definisi dari wajib, mangdub, mubah, dan seterusnya. Fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mangdubi ila akhiris sab'ah. Syuf. Fikih itu mengetahui
al-ilmu bil wajib wal mandub ila akhir sab'ah. Mengetahui apa-apa yang wajib, apa-apa yang sunnah, apa-apa yang haram, apa-apa yang makruh sampai 7 hukum terakhir itu tadi. Fikih itu tugasnya apa? Mengetahui apa saja bagian-bagian dari apa? Bagian-bagian dari hukum-hukum macam-macam apa? Hukum yang 7 itu. Kan tadi ada 7 hukum. Wajib, mandub, mubah, makruh, dan seterusnya. Fikih itu tugasnya mengetahui yang wajib itu apa saja, yang sunnah itu apa saja, yang mandub itu apa saja. Di fikih itu mengarah ke tafsil-tafsilnya, perincian-perinciannya. Apa saja amalan-amalan yang wajib, apa saja yang sunnah-sunnah, dan seterusnya. Kalau usul fikih, bukan tugasnya itu. Bukan tugasnya usul fikih mengetahui apakah misalnya yang wajib itu apa saja. Bukan tugasnya usul fikih. Tugasnya usul fikih itu mendefinisikan wajib itu apa. Definisi wajib itu apa sih? Sunnah itu apa? Mandub itu apa? Mubah itu apa? Makruh itu apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tugasnya usul fikih. Nah, makanya di sini beliau nggak menjelaskan. Maka di sini nanti beliau menjelaskan definisi masing-masing dari 7 hukum itu. Ai bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadza ila akhir sab'ah. Jadi tugasnya fikih mengetahui bi anna hadzal fi'la wajibun, perbuatan ini wajib, wa hadza mandubun, perbuatan ini sunnah, wa hadza mubahun, perbuatan ini mubah, wa hakadza ila akhir sab'ah. Sekarang fal wajibu. Oke. Ya. Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Fal wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah min haitsu wasfuhu bil wujub. Wajib dilihat dari sisi dia disifati dengan amalan yang wajib. Wajib dilihat dari sisi apa? Ini haitsiyah di sini, haitsu di sini, haitsiyahnya haitsiyah taqidiyah. Ai la bi'tibari wasfihi bisihah au butlan. Satu perbuatan disifati. Apakah perbuatan ini wajib apa enggak? Bukan dilihat dari sisi apakah perbuatan ini sahih atau batil, bukan, tapi dilihat dari sisi apakah perbuatan ini, amalan ini wajib atau tidak. Definisi wajib itu apa? Definisi wajib adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Amalan yang siapapun pelakunya maka dia mendapatkan pahala, dan siapapun yang meninggalkannya maka dia mendapat dosa. Pertama-tama wajib. Jumhurul ulama tidak membeda-bedakan antara fardu, wajib, al-fardu, wal wajibu, wal hatmu, wal maktubu. Maktubah. Jadi kalau dikatakan sholat maktubah, maksudnya sholat apa? Sholat wajib. Sholat fardu, maksudnya sholat apa? Sholat wajib. Jadi ada beberapa penamaan-penamaan hukum yang menurut jumhur ulama maknanya sama semua. Al-fardu, wal wajibu, wal hatmu, wal maktubu. Maknanya sama-sama apa? Wajib. Mutarodifah. Itu lafaz-lafaz yang mutarodif. Hanya saja Imam Hanafi, beliau membedakan antar istilah wajib dengan fardu. Menurut Imam Hanafi, fardu itu adalah ma thabata bi dalilin qat'iyyin la syubhata fihi. Kalau wajib, ma thabata bi dalilin dhanniyyin fihi syubhatun. Menurut Imam Hanafi, fardu itu adalah segala amalan-amalan yang harus dilakukan, dan keharusannya itu berdasarkan oleh dalil-dalil qat'i yang tidak ada khilaf di dalamnya. Kalau wajib, amalan-amalan yang harus dilakukan, tapi keharusannya itu berdasarkan dalil-dalil yang ada syubhat di situ. Ada kemungkinan ulama lain berbeda pendapat. Maka menurut Imam Hanafi, sholat 5 waktu itu fardu, tapi membaca Fatihah di dalam sholat itu wajib. Membaca Fatihah itu wajib. Kenapa? Karena kata Imam Hanafi, dalil keharusan membaca Al-Fatihah di dalam sholat fihi syubhah. Fihi syubhah. Kemudian wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usah ma'al afwi an ghairihi. Tadi beliau mengatakan wajib itu apa? Amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Pertanyaannya, apakah semua orang yang meninggalkan wajib pasti dapat dosa? Ayo. Allah berfirman, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Maka sholat itu wajib, secara syarat wajib. Kalau ada orang meninggalkan sholat, apakah dia pasti berdosa? Pasti. Kalau dia meninggal.
Enggak, ini meninggalkan dengan sengaja, padahal nggak ada. Dosa. Pasti berdosa kan? Pasti berdosa. Pertanyaannya, orang yang pasti berdosa, apakah pasti disiksa? Orang yang pasti berdosa, apakah pasti disiksa? Ya. Pasti disiksa? Pasti disiksa nggak? Senang sekali kamu. Pasti disiksa. Beliau mengatakan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Jadi Allah berjanji siapapun yang meninggalkan, atau Allah mengancam siapapun yang meninggalkan sholat maka dia akan disiksa karena meninggalkan kewajiban. Untuk membuktikan ancaman Allah itu, cukup nanti di akhirat ada satu orang yang maksiat dan disiksa, yang lain diampuni. Itu cukup untuk membenarkan bukti atau membuktikan ancaman Allah. Saya ulangi ya. Allah mengancam siapapun yang meninggalkan perkara fardu, perkara wajib, maka dia akan disiksa. Nanti misalnya sampai di akhirat, ternyata kamu melihat ada teman-temanmu yang nggak sholat, dia diampuni sama Allah. Kamu nggak boleh protes. Loh ya Allah, engkau ingkar janji. Kenapa? Karena selama di dunia saya lihat dia nggak sholat. Lah kenapa di akhirat engkau ampuni? Padahal engkau telah mengancam siapapun yang meninggalkan sholat maka dia disiksa. Kalian nggak bisa protes begitu. Kenapa? Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairi. Cukup nanti di akhirat, misalnya di antara semua orang yang meninggalkan sholat, yang disiksa cuma satu, yang lain diampuni sama Allah. Makanya saya bilang sejak awal bahwa istimdad dari usul fikih ini diantaranya ilmu kalam, karena mesti ada nyerempet sedikit dengan ilmu kalam, akidah. Maka Imam Ibrahim, Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jauharut Tauhid beliau mengatakan apa? Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Ini akidah Ahlussunnah yang membedakan kita dengan Mu'tazilah. Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa wajibun ta'dzibu ba'din irtakab kabiratan tsummal khuludu mujtanab. Dia mengatakan waman yamut walam yatub min dzambi. Siapapun orang Islam, orang muslim yang mati dan dia belum sempat bertaubat dari dosanya, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusan dia kita serahkan sama Allah. Kita nggak ngurus-ngurus, entah Allah mau nyiksa atau Allah mau ngampuni, terserah Allah. Kita nggak ikut-ikut. Dan kamu nggak boleh mengatakan, "Oh, ini jelas pasti masuk neraka orang ini karena dia nggak pernah sholat, dia sukanya mabuk, sukanya zina dan sebagainya." Kamu nggak boleh ngomong gitu. Terserah Allah. Siapa kamu? Long dia itu hambanya Allah. Ngapain kamu ikut-ikut mengvonis dia masuk neraka? Siapa tahu dia diampuni sama Allah. Nggak boleh kita orang yang sudah mati meskipun secara zahir dia ahli maksiat, kita nggak boleh mengvonis dia apa? Pasti disiksa sama Allah. Oh, enggak, belum tentu. Walaupun secara syariat, meskipun orang yang maksiat itu belum tentu disiksa sama Allah, tapi secara syariat kita tetap wajib memperingati dia untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Itu dua hal yang berbeda. Amar ma'ruf nahi mungkar itu satu hal. Kemudian tidak memvonis orang yang maksiat pasti disiksa sama Allah, pasti masuk neraka, itu hal yang lain. Kita tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar dengan tetap husnudzon. Orang-orang yang kita ajak amar ma'ruf nahi mungkar, dia kok nggak mau ikut kita atau nggak mau ikut ajakan-ajakan baik kita nggak boleh memvonis dia. Jadi dai itu susah. Nah, kita ditantang untuk menghadapi ahli-ahli maksiat, tapi hati kita nggak boleh terbesit sedikit pun perasaan bahwa saya lebih baik dari dia pasti masuk neraka, dia pasti disiksa sama Allah karena dia nggak sholat, karena dia ini dan seterusnya. Nggak boleh. Nah, wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Paham? Berarti itu bukan jaminan juga kan orang-orang soleh tidak disiksa juga. Ya, tidak diberi pahala. Iya, tidak diberi pahala. Jadi itu kan hak prerogatif Allah. Kalau gitu, akeh sing gak gelem ngamal. Oh enggak. Hak mereka bisa aja Ya. Allah ngampuni saya. Bisa saja, tapi Kalau ada ya. yang amal juga gak ada jaminan loh. Emang gak ada jaminan. Semua itu gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Kamu mau amal sampai jungkir balik, gak ada yang menjamin kamu pasti masuk surga. Kamu mau maksiat sampai jungkir balik, gak ada yang jamin kamu masuk neraka. Tapi meskipun tidak ada jaminan, kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau gitu kita gak usah sholat. Kalau gitu kita gak usah.
cara mikirnya adalah orang yang pasti soleh saja nggak ada jaminan masuk surga, apalagi orang yang nggak soleh. Jadi cara berpikir kita, cara berpikir menggunakan menggunakan potensial. Jadi kalau misalnya orang yang sudah jelas soleh saja belum tentu masuk surga, apalagi yang kamu nggak soleh, potensinya lebih kecil lagi. Jadi mending soleh aja, memperkecil apa? Kemungkinan. Memperkecil kemungkinan. Itu cara pikir yang pertama. Cara pikir yang kedua, ada yang disebut sebagai sunnatullah. Memang apakah mustahil Allah memasukkan surga Abu Jahal? Abu Jahal nih, atau Abu Lahab yang sudah dinas Allah di dalam Quran. Tabat yada abi lahabi watab itu. Terus Allah masukkan surga Abu Lahab. Mustahil akli nggak? Nggak dong. Tidak mustahil akli. Tidak mustahil akli. Tapi itu mustahil syar'an. Nah, mustahil secara syar'i. Secara syar'i Allah sudah memberi nas bahwa Abu Lahab itu orang yang dicela, orang yang pasti mujrim, maka dia harusnya masuk neraka sesuai dengan syariat Allah. Tapi tidak mustahil akli kalau Allah masukkan dia ke surga. Tidak mustahil akli. Sekali tidak mustahil akli bukan berarti itu terjadi. Tidak mustahil akli bukan berarti itu terjadi. Kita cuma mengatakan itu tidak mustahil akli. Terjadi nggak? Secara syar'i nggak mungkin terjadi. Nah, kita bisa mengatakan demikian. Secara syar'i tidak mungkin terjadi. Adalah masalah ini kita harus hati-hati. Karena Syekh Ibrahim Al-Laqani juga mengatakan lau idja izun ghufranu ghairil kufri fala nukaffar mu'minan bil wizri. Beliau mengatakan karena mungkin saja Allah mengampuni setiap orang dosanya apapun dia selain kekufuran tentu saja. Fala nukaffar mu'minan bil wizri, maka kita nggak boleh mengkafirkan seorang mukmin sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Di akidah Ahlussunnah menyatakan bahwa la nukaffir ahlal qiblah. Kita tidak boleh mengkafirkan apa? Ahlul qiblah. Sehingga kalaupun ada orang maksiatnya kayak apa, kita nggak boleh mengatakan dia kafir. Ini berbeda tentu saja dengan akidah-akidahnya orang-orang orang-orang bukan siapa tuh? Wabi. Ya, ininya apa? Akarnya ini dari mana? Kelompok apa tuh? Yang terkenal keras itu, Khawarij. Orang Khawarij itu mereka berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar, murtakibul kabair kufrun. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, tinggalkan sholat, berzina dan seterusnya, dan membunuh, itu langsung di statusnya kafir. Kalau kita tidak mengatakan demikian. Ahlussunnah tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Asal dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia enggak sholat, walaupun dia zina, kita tidak mengkafirkan dia. Ahlul qiblah maksudnya? Ahlul qiblah itu orang yang masih sholat menghadap kiblat yang sama. Itu kinayah menunjukkan kalau dia masih sholat, berarti harusnya masih mukmin. Maksudnya masih meyakini syariat Islam. Oke. Wa yajuzu ay yurida wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi kama 'abbara bihi ghairuhu fala yunafil afwa. Boleh juga kita mengatakan al-wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, maksudnya adalah wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi. Jadi ma yuthabu ala fi'lihi wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi. Apa bedanya yang kedua ini dengan yang pertama? Bedanya adalah kalau yang pertama itu seolah-olah sudah pasti disiksa, ninggalkan sudah pasti disiksa, ya kan? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, seolah-olah sudah pasti. Tapi kalau yang kedua, wa yatarattabul iqabu ala tarkihi, dan berkonsekuensi atau berpotensi untuk disiksa bagi siapapun yang meninggalkan, berpotensi. Sehingga dengan takbir semacam ini, fala yunafil afwa, takbir semacam ini tidak menafikan adanya ampunan. Ada kemungkinan orang meskipun meninggalkan perkara wajib, dia tetap diampuni sama Allah. Dan itu yang harusnya kita harapkan saudara-saudara muslim kita yang masih terbuai dalam dosa, perbuatan-perbuatan haram, harusnya kita doakan supaya mereka itu diampuni sama Allah. Jangan sampai kita tuh semangat mendoakan orang, ya Allah siksa orang ini, ya Allah siksa orang ini, ya Allah. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh, Rabbi la tadar
'alal ardi minal kafirin dayya. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi yang penuh kasih sayang, meskipun umatnya modelnya kayak apa aja tetap dimintakan ampun. Bayangkan coba. Kata Nabi apa namanya? Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku, masa hidupku baik untuk kalian. Nanti ketika aku sudah wafat juga baik untuk kalian. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika aku sudah wafat akan ditampakkan seluruh amal-amal umatku. Ketika aku sudah wafat nanti aku bisa melihat seluruh amal umatku. Kalau aku melihat amal umatku baik, hamidullah, aku akan memuji Allah. Tapi kalau aku melihat amal umatku buruk, istaghfartullah lakum, aku mintakan ampun untuk kalian. Jadi kita itu nggak istighfar saja sudah diistighfari sama Nabi. Nah, jadi paham Rizky? Nah, jangan semangatnya itu jangan apa? Pasti disiksa. Oh, enggak gitu, Riz. Kenapa? Kenapa? Kunut najilah. Iya. Allahumma dammirhum. Kita berdoa seperti itu karena mereka menghancurkan umat Islam, karena mereka menyerang umat Islam. Sehingga mereka sudah seolah-olah mereka itu gini, mereka ini orang yang kemungkinan dapat hidayahnya dikit. Nah, gampangannya begitu. Bahkan mereka itu, sekali lagi, bukan berarti nggak mungkin dapat hidayah. Kemungkinan dapat hidayah dikit, kalau mereka tetap terus dibiarkan, maka mereka bisa menghancurkan umat Islam. Maka kita lebih baik menjaga umat Islam yang jelas-jelas sudah Islam daripada menunggu hidayah mereka. Kalau kita tunggu mereka dapat hidayah, mereka dapat hidayahnya entah kapan, yang kemungkinan nggak dapat hidayah. Dalam keadaan umat Islam semakin lama terus dihabisi. Yang penting kita doa sama Allah untuk agar mereka dihabisi. Atau enggak, kita kalau doa agak ngeper. Ya Allah, kalau mereka nggak ada jatah hidayah, binasakan sekarang ya Allah. Nah, tapi kalau emang ada jatah hidayah, segera kasih hidayah. Nah, itu kalau pengen doanya agak seimbang, ngeper. Ngefum. Wal mangdubu. Kemudian yang kedua al-mangdub, sunnah. Apa? Mandubi koma. Ya, mangdub di sini sunnah. Oke. Sebagaimana wajib, mangdub ini punya nama-nama lain, istilah-istilah lain yang sifatnya mutarodif. Apa itu? Misalnya al-mangdub, al-mustahab, tatawwu, sunnah, hasan, nafil. Ya, kalau disebut sunnah nafilah, sholat nafilah, berarti maknanya apa? Sholat sunnah atau sholat mangdubah. Dan seterusnya. Min haitsu wasfuhu, walaupun ada ulama lain misalnya seperti Imam Qadhi Husain, beliau membedakan beberapa istilah antara sunnah, mustahab dengan tatawwu. Kata beliau, sunnah itu adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sekali atau dua kali. Maka kalau ada perbuatan pernah dilakukan Nabi sekali atau dua kali disebut sunnah. Bentar. Kebalik. Kalau ada perbuatan yang senantiasa dilakukan Nabi, nggak pernah putus-putus Nabi melakukan itu, ataupun kalau putus-putus mungkin sekali dua kali, maka amalan itu disebut sunnah. Seperti sholat rawatib. Rawatib itu Nabi nggak pernah ninggalkan, hampir nggak pernah ninggalkan, maka disebut sunnah rawatib. Tapi kalau perbuatan itu pernah dilakukan Nabi sekali dua kali, maka itu disebut mustahab. Kalau Nabi nggak pernah melakukan, Nabi hanya memberi arahan untuk melakukan agar orang lain melakukan, atau enggak Nabi melihat orang lain melakukan, Nabi mengiyakan, maka itu disebut tatawwu. Disebut apa? Tatawwu. Seperti puasa puasa tanggal 9 bulan Muharram. Nah, itu Nabi nggak pernah melakukan, tapi Nabi pernah memberi arahan kepada para sahabat agar melakukan. Jadi menurut definisinya Imam Qadhi Husain, puasa 9 Muharram itu apa? Tatawwu. Karena Nabi belum pernah melakukan. Oke, mangdub. Kita menggunakan istilahnya jumhur, di mana mangdub, mustahab, sunnah, tatawwu itu maknanya sama semua, mutaradif. Min haitsu wasfuhu bin nadbi. Apa definisinya? Dilihat dari sisi dia itu amalan yang sunnah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi.
segala amalan, siapapun yang mengerjakan dapat pahala, diberi ganjaran, siapapun yang meninggalkan tidak disiksa. Tidak disiksa. Di sini beliau menggunakan kata-kata wala yu'aqabu, tidak disiksa. Lebih banyak orang yang zaman sekarang salah mengartikan sunnah. Sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan kan nggak apa-apa. Siapa yang bilang nggak apa-apa? Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu. Ini bukan nggak apa-apa, tidak disiksa. Tidak disiksa itu bukan berarti terus kalau kamu ninggalkan aman-aman aja. Tidak masalah, itu masalah besar. Masalah besar itu maksudnya kamu akan mendapatkan kerugian yang besar dengan meninggalkan amalan sunnah. Rugi dong. Sampai dia salah. Apa? Malah yutabu. Kebalik. Jadi ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak disiksa, yang meninggalkan tidak disiksa. Apakah berarti nggak apa-apa? Belum apa-apa, karena kamu akan rugi besar ketika kamu meninggalkan amalan-amalan sunnah. Pernah saya ceritakan, ada orang masuk surga. Di dalam surga, dia lihat atap surganya itu bocor. Air putih, tetesan air putih, bocor. Kemudian bocorannya itu netes ke tanah di surga dia. Tetesannya itu menumbuhkan satu pohon, yang pohonnya itu berbuah, buahnya itu manis sekali, di mana buahnya ini, satu buahnya saja, ketika dia makan, ketika dia rasakan, itu nikmatnya melebihi seluruh nikmat-nikmat yang ada di surga dia. Bayangkan, ada satu tetesan air putih. Ada satu tetesan air putih yang netes di surga dia. Kemudian tetesan itu menumbuhkan satu pohon, yang pohonnya itu menumbuhkan apa? Buah. Satu buah, yang buahnya itu kalau dia makan, kenikmatannya melebihi kenikmatan seluruh isi surga dia. Kenikmatan sama bidadari, kenikmatan ini itu. Kalah dengan nikmatnya makan satu buah yang hasil tetesan bocoran surga dia. Akhirnya dia tanya sama malaikat penjaga surga. Malaikat, coba tolong cek ini kenapa ini? Kenapa kok imarah saya di surga ini bocor? Diceklah sama malaikat. Dilihat. Dibongkar. Ternyata, oh ini bocoran dari surga di atasmu. Surga yang levelnya satu tingkat di atasmu. Kaget dia tuh. Surga yang cuman beda satu level sama saya. Itu tetesan air putihnya saja sudah mengalahkan seluruh kenikmatan surgawi saya. Iya. Baru air putihnya, iya. Belum yang lain-lain. Dia nggak terima. Malaikat, coba cek. Beda amalan saya dengan dia selama dunia apa? Apa beda amalan saya dengan dia? Nggak terima saya. Malaikat ngambil buku catatan amalnya masing-masing. Dicek. Sama. Tuan, sama. Amalan sampean sama dia sama. Tambah nggak terima lu, kok bisa? Kalau gitu harusnya surga saya naik satu level. Ini ada kekeliruan input data ini mas. Nggak mungkin. Oh iya, ini ada kecurangan ya. Kesalahan input data ini. Saya bentar, kata malaikatnya. Kita cek ulang. Ini tadi baru quick count. Nah, tadi baru quick count. Kita coba pakai real count. Nah, kita pakai real count sekarang. Dicari, teliti lagi, ternyata ada satu kertas nyelip. Di situ dibuka, kertas yang sudah sangat lusuh, tulisannya Subhanallah. Kemudian dikatakan, wahai Tuan, bedanya Tuan sama orang yang surganya ada di atas Tuan, yang air putihnya saja sudah bisa merubah seluruh kenikmatan surga Tuan. Itu bedanya Tuan dengan dia ketika di dunia cuman beda satu kali baca Subhanallah. Bayangkan, satu amalan sunnah yang nanti membedakan derajat kita di surga, itu air putihnya saja sudah berbeda. Nyesel dia, ya Allah, coba dulu saya selama di dunia banyak-banyak zikir. Jadi amalan sunnah itu bukan berarti kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nanti di akhirat baru kita kerasa ternyata apa-apa. Itu apa-apa. Oke. Malah bayan. Ngaji usul fikih malah bayan. Cerita itu nggak menunjukkan kecacatan surga. Kenapa? Itu nggak menunjukkan kecacatan surga. Kenapa cacat? Sudah bocor. Loh, itu untuk menunjukkan bahwa itu untuk menimbulkan ini aja, ghirah, penyesalan sama orang yang enggak cacat surga. Masa cacatnya surga kayak cacatnya rumah. Nih, lain di bawah Subhanallah. Tapi kan maksudnya dia kan walaupun bocor, dia kan akhirnya dapat kenikmatan baru. Di bocornya itu yang kita anggap cacat, itu kan sebetulnya menambah kenikmatan dia. Jadi nggak cacat itu. Menambah kenikmatan dia kok. Dia malah senang, alhamdulillah.
Wes itu nggak ada hubungannya sama usul fikih ya. Kita nggak usah inilah, nggak usah berlama-lama di situ. Itu untuk tarjih aja tadi. Oke, wal mubahu, kemudian hukum mubah. Apa itu mubah? Min haitsu wasfuhu bil ibahah, ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya, sesuatu yang kalau kamu kerjakan kamu nggak diberi pahala, pun kalau kamu tinggalkan kamu tidak diberi tidak disiksa. Kamu mengerjakan atau kamu meninggalkan tidak diberi pahala, kamu mengerjakan kamu meninggalkan kamu tidak disiksa. Ini apa? Definisi mubah menurut jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang lain, misalnya Imam Al-Ka'bi dalam kitab Ghayatul Usul, beliau di situ dinukilkan ungkapannya Imam Al-Ka'bi, beliau mengatakan innahu ay al-mubah ma'murun bihi idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Kata Imam Al-Ka'bi, loh, hukum mubah, perkara mubah, amalan mubah itu aslinya makmur, diperintahkan. Kok bisa? Iya, karena tidak mungkin kamu mengerjakan satu perbuatan mubah kecuali di amalan mubah itu kamu pasti meninggalkan amalan-amalan haram, perbuatan-perbuatan haram. Kalau kamu diam, kamu tidur misalnya, tidur itu mubah nggak? Mubah. Ketika kamu tidur, kamu nggak zina, kamu nggak minum khamr, kamu nggak berjudi, kamu nggak ghibah, kamu nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Tidurmu itu meninggalkan muharramat, meninggalkan perkara haram. Dan meninggalkan perkara haram hukumnya wajib. Haram itu sesuatu yang kalau ditinggalkan kita dapat pahala. Berarti ketika kita tidur, kita meninggalkan banyak sekali keharaman, harusnya tidur itu dapat pahala. Kadang tidur tinggalkan sholat juga. Nah, itu disitulah letak apa namanya? Letak persoalannya. Maka kata Imam Ka'bi, yang dimaksud ma'murun bihi adalah qalahul Ka'bi bi annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu dzatuhu wa ma'murun bihi min haitsu ma urida lahu min tahaqquqi tarkil harami bihi. Jadi kata beliau kemudian menjelaskan yang mubah itu tidak dilarang. Mubah itu kan tadi ghairu ma'mur, tidak diperintahkan tapi juga tidak dilarang. Maksudnya tidak diperintahkan di sini adalah amalan-amalan mubah dari sisi zatnya perbuatan mubah itu memang tidak dilarang, tidak diperintahkan. Tapi dari sisi apa yang kemudian terjadi setelah amalan-amalan mubah itu kamu lakukan, atau konsekuensi atau implikasi-implikasi dampak, nah itu dia. Dampak-dampak yang terjadi sebab perkara mubah yang kamu kerjakan itu yang menyebabkan mubah itu dihukumi ma'murun bihi, diperintahkan. Kalau memang perkara mubah itu kamu kerjakan kemudian berimplikasi, berdampak kamu meninggalkan perkara-perkara haram. Tapi kalau tidur itu akhirnya membuat kita meninggalkan perkara-perkara wajib seperti sholat, seperti masuk kuliah, seperti dan seterusnya. Ini tentu saja tidur yang madmumun, tidur yang dicela. Paham Saka? Ini wal kuliah. Yeah. Wal mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarki wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini pendapat jumhurul ulama. Nah, ya kita lanjutkan dulu sebentar. Wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibah ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarki wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi, sama. Ai ma la yata'allaqu bi kulli man fa'alahu wa man fa'alahu wa tarakahu thawabun wa la iqab. Yakni perbuatan mubah adalah perbuatan yang tidak berkaitan, baik orang yang mengerjakan atau meninggalkan, tidak berkaitan dengan pahala dan tidak berkaitan dengan siksa. Mau kamu kerjakan, mau kamu tinggalkan, kamu nggak diberi pahala, kamu nggak disiksa. Itu mubah. Sekarang al-mahdhur. Mahdhur ini nama lain dari apa tadi? Haram. Al-mahdhur. Ai idza mahdhur ini ya, al-mahdhuru nama lain dari haram atau al-man'u, sama saja. Min haitsu wasfuhu bil hadri ay al hurmah, yakni keharaman. Ma yuthabu ala tarkihi, orang yang meninggalkan dapat pahala. Imtithalan. Nah, ini dia. Ini kata kuncinya. Ini yang kemudian menyebabkan kenapa kok jumhur ulama tidak berpendapat seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ka'bi tadi, bahwa idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Kenapa jumhur ulama enggak mengatakan demikian? Karena jumhur ulama mendefinisikan haram itu apa? Haram adalah perkara yang kalau kita tinggalkan maka kita dapat pahala. Imtithalan. Syuf. Ada kata-kata imtithalannya. Maksudnya apa? Kamu meninggalkannya harus dengan niat meninggalkan, imtithalan li amrillah, karena kamu mempraktekkan atau mengerjakan perintah Allah. Contoh misalnya,
Orang tidur, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak berjudi, tidak berghibah dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kalau dia bangun, dia berpotensi berzina, dia berpotensi minum khamr, dia berpotensi dia berpotensi judi dan seterusnya? Tidak dong. Enggak, maksudnya gini. Maksud saya gini. Apakah kamu tidur itu memang sengaja karena meninggalkan zina? Wis gitu aja. Atau karena ngantuk? Kalau kamu tidur misalnya, saya tuh pengen zina sebetulnya, tapi wis tak tahan, wis tak tidur aja. Lah itu baru tidurmu berpahala wajib. Berpahala meninggalkan perkara haram. Tapi kalau tidurmu bukan karena imtithal, meninggalkan perkara haram, maka tidurmu dianggap mubah, tidak mendapat pahala. Ini penting ini. Ini pembahasan yang sangat penting. Coba. Sekali lagi ya, saya ulangi. Perkara haram yang dikatakan sebagai ma yuthabu ala tarkihi, sesuatu yang kalau kamu tinggalkan maka kamu diberi pahala, adalah perkara haram yang kamu meninggalkannya imtithalan li amrillah. Karena memang kamu ketika itu sedang mempraktekkan perintah Allah. Sehingga kondisinya adalah kondisi di mana kamu memang hendak melakukan perkara haram. Ya. Ada potensi, kamu memang mau terjerumus dalam perkara haram, terus kamu tahan dirimu dari situ. Kalau enggak, maka semua pahala-pahala yang wajib-wajib, yang haram, meninggalkan perkara haram, kamu dapat semua. Dalam hadis itu ada hadis berbunyi sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah ada seorang laki-laki pemuda dirayu oleh wanita yang sangat cantik, punya kehormatan, duitnya banyak, sudah mau berzina, kemudian laki-lakinya pergi mengatakan inni akhafullah. Maka kamu tidur, kamu dapat pahala itu nanti. Iya enggak? Padahal kamu nggak punya potensi akan didatangi seorang wanita cantik dalam hidupmu. Kamu kebayang nggak kamu bakal didatangi wanita cantik? Tiba-tiba wanita ini datang ke kamu, ayo berzina sama saya. Dia cantik, punya kedudukan segala macam. Di kamar sepi, udah nggak ada siapa-siapa, cuman kalian berdua. Terus kamu pergi meninggalkan dia dengan kamu mengatakan ini akhafullah. Surga dan Jangankan ngomong ini akhafullah, kemungkinan ada wanita yang mau sama kamu aja enggak. Maksudnya wanita yang punya kedudukan itu loh ya. Sekali lagi, yang saya maksud wanita yang punya kedudukan itu. Nah, wanita yang punya kedudukan itu maksudnya. Yang punya kedudukan, yang cantik segala macam, cantik jelita. Kalau perlu anaknya presiden. Aduh. Jadi kenapa ya kan? Ya kayak ini putri bangsawan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, jadi al-mahdhuru min haitsu wasfu bil hadr al-hurmah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan. Karena kamu mengerjakannya itu apa? Jadi keadaannya itu atau gambarannya, surahnya, orang ini dalam keadaan hampir terjerumus ke dalam perkara haram, kemudian dia tahan dirinya. Dia tinggalkan perkara haram itu. Itu baru apa? Yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan siapapun yang mengerjakan maka dia akan disiksa mengerjakan perkara haram. Dan sama seperti perkara wajib tadi, wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairi. Cukup ancaman bahwa orang yang melakukan perkara haram itu disiksa, nanti di akhirat cukup Allah menyiksa satu orang saja. Dari seluruh orang-orang yang maksiat, cukup Allah menyiksa satu orang saja. Karena imtithalan, karena dia mengerjakan perintah. Imtithalan itu mengerjakan perintah. Paham? Jadi penting ini ya. Kata-katanya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharut Tauhid, "Waman yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih wa wajibun ta'dhibu ba'dhi lirtakab kabiratan tsummal khuludu mujtanab." Allah nanti di akhirat wajib mengadab satu orang dari orang-orang yang ahli maksiat. Terus yang lain diampuni semua. Yang penting cukup Allah mengadab satu orang saja, itu sudah cukup membuktikan bahwa memang pelaku dosa itu disiksa. Nggak perlu semua pelaku dosa disiksa, cukup ada satu orang dari seluruh ahli maksiat disiksa, itu sudah cukup membuktikan bahwa
membuktikan ancaman Allah, siapapun yang maksiat maka dia akan disiksa. Terus kalau dia masih punya iman, meskipun dosanya besar, dia disiksa, tsummal khuludu mujtanab, dia tidak selama-lamanya disiksa di neraka. Keyakinan Ahlussunnah, kita meyakini bahwa sebanyak apapun dosa seseorang, asal dia masih punya iman di dalam hatinya, maka nanti suatu saat kalaupun dia masuk neraka, dia akan bebas dari api neraka. Masya Allah. Wa yajuzu ayyurida, boleh juga kita mengatakan wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi kama abara bi ghairu fala yunafi al-afwa. Ini sama kayak wajib tadi. Kita bisa mengatakan ma yuthabu ala tarkihi wa yakfi fi wa yu'aqabu, yakni wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi. Orang yang mengerjakan dia berpotensi mendapatkan siksa. Fala yunafi al-afwa, sehingga kita tidak menafikan adanya kemungkinan orang itu diampun. Wal makruhu, adapun makruh min haitsu wasfuhu bil karahah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh adalah amalan yang kalau kamu tinggalkan maka kamu dapat pahala. Jadi meninggalkan perkara makruh dapat pahala. Tentu saja meninggalkannya imtithalan, bukan karena tidur, bukan karena itu tadi, sama seperti haram. Wa la yu'aqabu ala fi'lihi, yang melakukan tidak disiksa. Lah di antara maksudnya imtithalan di sini juga adalah yang haram dan yang makruh, yang haram maupun yang makruh. Makna dari imtithalan di sini meninggalkan karena perintah Allah, bukan karena yang lain-lain. Misal contoh meninggalkan tidak karena imtithalan. Ada orang mau zina, tapi dia nggak jadi zina. Kenapa? Karena khawatir dilihat orang, malu dilihat orang. Karena dilarang sama orang tuanya misalnya. Nah, dia tidak minum khamr. Kenapa tidak minum khamr? Karena takut sama orang tuanya atau takut sama siapapun lah. Maka meninggalkannya dia minum khamr itu tidak dihitung sebagai meninggalkan perkara haram. Kenapa? Karena meninggalkan dia bukan imtithalan li amrillah, tapi imtithalan li amril ghair. Li amri ghairillah. Berarti meninggalkannya dia bukan karena dia meyakini itu larangan Allah, tapi karena takut sama orang lain. Maka orang yang seperti ini tetap dapat dosa. Sama kayak orang sholat, sholatnya bukan karena tahu itu wajib dan perintah Allah, sholatnya karena takut sama orang tua, takut sama guru, takut sama apapun. Maka sholatnya tidak dapat pahala. Oke. Kemudian wala yu'aqabu ala fi'li, udah. Was sahihu, adapun sahih, sah. Apa itu sahih? Sahih adalah min haitsu wasfuhu bis sihhah ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Bentar, kita kembali ke makruh dulu sebentar. Jumhur ulama membagi makruh itu menjadi dua. Kebalik. Jumhur ulama mengatakan makruh itu satu aja. Makruh itu ya pokoknya ya ma yuthabu ala tarkihi wa la yaqabu ala fi'lihi, udah. Satu jenis, semua perkara yang yuthabu ala tarkih wa la yaqabu ala fi'li itu semua dihukumi makruh. Enggak ada tingkatan-tingkatan makruh. Tapi menurut sebagian ulama, di antaranya Imam Hanafi dan sebagian ulama madzhab Syafi'i, mereka membagi makruh ini menjadi minimal-minimalnya dua macam. Ada makruh tahrim dan ada makruh tanzih. Apa itu makruh tahrim? Makruh tahrim adalah makruh ma naha anhu asy-syar'u nahyan jaziman bidalilin dhanniyin. Jadi pokoknya setiap larangan-larangan di dalam agama Islam, di dalam syariat, yang larangan itu jazim, larangan itu tetap bidalilin dhanniyin, tapi dalil larangan itu sifatnya dhanni, maka disebut makruh apa? Makruh tahrim. Adapun makruh tanzih adalah ma talaba syari'u al-kaf anhu talaban ghairu jazimin wa huwa al-muqabil lil mandub. Jadi kalau makruh tanzih adalah makruh tuntutan, syariat menuntut siapapun umat muslim untuk meninggalkan perkara itu, tapi tuntutan itu bukan tuntutan yang sifatnya apa? Yang bukan yang sifatnya jazim. Jadi paham ya? Oke, sekarang kita perlu tahu dulu bedanya haram sama makruh. Haram itu larangan yang tidak mungkin bisa ditakwil kecuali takwil haram. Jadi ketika ada larangan dalam Al-Quran, yang larangan itu tidak mungkin ditakwili dengan takwil lain selain haram, artinya ayatnya qat'i sekali,
tidak mungkin bermakna majazi, tidak ada korinah-korinah yang mengindikasikan bahwa ayat itu tidak bermakna haram, itulah definisi haram. Jadi haram itu hukum yang terlahir dari dalil yang tidak mungkin ditakwil selain takwil haram. Itu namanya apa? Haram. Tapi kalau makruh, itu ada dalil dari Quran maupun hadis. Dalil sighatnya larangan, sama-sama larangan. Tapi larangan itu masih bisa ditakwil dengan takwil apa? Yang lain. Karena ada korinah-korinah yang menunjukkan ini larangan ini bukan lit tahrim, tapi larangan ini lil karohah, misalnya begitu. Contohnya apa? Ada bisa kasih contoh? Makan berdiri, kencing berdiri. Latak apa? Hadisnya be, hadisnya. Ya gitulah, pokoknya ada hadis. Keluar serbu atas ribu. Biar minikum, wa mayanikum. Nah, itu perintah yang sikotnya larangan. Yang Keluar sikotnya serbu atas ribu. Hah? Larangan. Latus ribu. Ya, walatus ribu israf. Israf itu haram. Haram. Yang makruh. Ya itu tadi ya, makan berdiri. Katakanlah ada hadis, la takul qaiman misalnya gitu. La takul qaiman. Jangan kamu makan dalam keadaan berdiri. Pertanyaannya, larangan ini bermakna haram apa enggak? Nah, setelah ulama melihat hadis lain, ternyata ada qarinah yang menunjukkan larangan ini bukan bermakna haram. Nyatanya apa? Buktinya pernah ada satu hadis menunjukkan bahwa Nabi makan sambil berdiri. Kalau Nabi berbuat makan sambil berdiri, tapi dalam beberapa sabdanya beliau melarang makan sambil berdiri, berarti maknanya larangan itu bukan lit tahrim, lil karohah. Jadi pada awalnya Nabi melarang orang makan berdiri, tapi kemudian Nabi mengerjakan makan berdiri untuk taklim, untuk mengajarkan kepada manusia, untuk mengajarkan pada umatnya bahwa makan berdiri itu enggak sampai haram. Saya buktikan dengan cara saya sendiri makan berdiri. Nah, ini diantara qarinah yang menunjukkan bahwa larangan itu tidak menunjukkan makna apa? Haram. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara haram dengan makruh. Jadi haram itu larangannya jelas qat'i, tidak mungkin bisa ditakwil dengan makna-makna yang lain. Tapi kalau makruh itu masih ada kemungkinan karena kita menemukan qarinah-qarinah yang menunjukkan larangan itu tidak bermakna haram. Kemudian makruh dibagi dua. Ini tadi. Makruh di mana ada satu larangan. Yang larangan itu masih bisa ditakwil dengan takwil-takwil yang lain. Ini dibagi menjadi dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tangsih. Yang tahrim itu apa? Yang tahrim itu larangan-larangan ini sifatnya dalilnya dhonni itu tadi, karena masih ada kemungkinan ditakwil dengan lain, tapi larangan ini keras. Larangannya jazim, tegas. Sehingga kita katakan ini makruhnya berarti makruh yang agak tinggi nih levelnya. Maka kita katakan makruhnya makruh tahrim. Tapi ada larangan-larangan itu yang sifatnya enggak sampai apa? Enggak tegas, enggak terlalu tegas. Larangan biasa aja. Sehingga kita katakan berarti makruh itu ada level-levelnya. Ada makruh yang tahrim, karena larangan meskipun dalilnya sama-sama dhonni, tapi yang satu jazim, yang satu ghairu jazim. Lah kebalikan dari mandub itu yang makruh tangsih, bukan makruh tahrim. Oke. Makruh tahrim tetap dapat dosa juga kan? Ya, makruh tahrim dikerjakan dapat dosa, tapi dia di bawah haram. Di antara makruh tahrim itu adalah sholat sunnah ba'da asar, itu makruh tahrim. Ya, sholat mepet waktu selanjutnya itu makruh tahrim kan? Misalkan hampir mau masuk asar. Ya, Kita sholat mepet banget itu. lupa saya. Tafsir. Ya, tapi masih di dalam waktunya kan mesti. Lupa saya. Mungkin kalau nggak salah makruh tahrim, kalau nggak salah ya. Coba nanti cari lagi. Oke. Was-sahihu min haitsu wasfuhu bis-sihah ma yata'allaqu bihi an-nufudz wa yu'tadu. Nah, ini dia. Yang dikatakan sahih. Apa itu sahih? Sahih adalah segala amalan, segala perbuatan atau transaksi. Yang namanya hukum sahih itu bisa berupa sholat, zakat, puasa, haji, atau bisa juga sifatnya transaksi akadnya sahih apa tidak sahih, akadnya sah atau batal, sholatnya sah atau batal. Jadi yang namanya sahih ini bisa menempel pada ubudiyah, bisa juga menempel pada muamalah. Di sini dikatakan ma yata'allaqu bihin nufudhu wa yu'taddu bihi. Ada dua istilah. Pertama istilah an-nufudh, tanfidh, yang kedua istilah al-i'tidad atau yu'taddu bi al-i'tidad. Ini beda. Bedanya apa? Nufud itu min fi'lil mukallaf. Wal i'tidad min fi'lis syari'. Oke, saya ulangi. Nufud itu min fi'lil mukallaf. Kalau i'tidad min fi'lis syari'. Maka, dengan begitu, akad-akad muamalah, transaksi jual beli, sewa menyewa, ini kan kaitannya dengan fi'lul mukallaf. Perbuatannya orang mukallaf. Sah atau tidaknya jual beli? Syarat sahnya jual beli apa sih itu?
ada mabik, ada thaman, ya kan? Ada barang mabik, mabik itu barang yang diperjualbelikan, ada thaman, duitnya, harganya. Kemudian ada akiden, dua orang yang berakad, ada ijab kabul. Kemudian syarat-syarat thamannya seperti apa? Ini kan sebetulnya hubungan antar dua orang mukallaf, ya kan? Transaksi jual beli atau ijarah, sewa menyewa dan seterusnya. Kalau kamu sholat, itu hubungan kamu sama siapa? Sama Allah. Maka sholat sah atau tidaknya ibadah itu biasanya disifati dengan sifat i'tidad. Tapi kalau sah atau tidaknya transaksi itu disifati dengan sifat nufud. Maka kalau dikatakan sholatnya muqtadun bihi, sholatnya diakui atau sholatnya sah secara syariat. Tapi kalau transaksi jual belinya disifati dengan Nufud. an-nufud. Nafadha al-bay'u. Transaksi jual belinya sudah nufud, maksudnya sudah apa? Terrealisasi, sudah sah, sudah apa ya istilahnya kalau bahasa jual beli itu apa? Bahasa apa biasanya? Udah deal. Atau udah sah lah, udah sah. Udah memenuhi persyaratan segitu aja. Itu namanya nufud. Nah, Ya. akad nikah juga bang Ya, sama materi. akad nikah nufud juga. Tapi kan untuk muamalah sah atau tidak sah atau tidaknya kan kembali ke syariat juga ujung-ujungnya. Iya. Semua kembali ke syariat. Nah, terus apa sih membedakan nufud karo yuqtadnya? Ya karena itu tadi, karena yang namanya transaksi itu lebih kental hubungan antar dua orang mukallaf. Memang aturan-aturannya diatur sama syariat. Tapi kalau misalnya katakanlah dua orang ini misalnya katakanlah dua orang ini sudah sama-sama ridho. Saya transaksi riba ini utang piutang dengan riba itu sudah sama-sama ridho, tapi masalahnya ada hak yang harusnya tidak kamu ambil, haknya orang lain, tapi kan sudah ridho, ya tidak bisa. Tetap dikatakan apa? Tidak nufud, tidak sah. Tapi ala kulli hal yang namanya transaksi itu memang lebih kental hubungan antar dua orang mukallaf. Sehingga ada satu kaidah al-ibrah, kalau dalam ibadah al-ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallaf. Dalam ibadah itu yang diperhitungkan adalah ma fi dhannil mukallaf. Dhon kamu seperti apa? Karena itu hubungan kamu sama Allah. Tapi kalau fil muamalah wal ibrah fil muamalah bima Fi nafsil amr. Realitasnya gimana? Kenyataannya gimana? Bi anistajma'a ma yu'tabaru bihi syar'an 'aqdan kana aw ibadatan. Yani yang disebut sahih itu adalah ketika amalan tersebut atau transaksi tersebut sudah memenuhi, mengumpulkan seluruh syarat yang muktabar. Istajma'a ma yu'tabaru bihi syar'an. Mengumpulkan seluruh syarat-syarat secara syariat yang dianggap muktabar secara syariat. Aqdan kana aw ibadatan, baik itu berupa aqd atau berupa ibadah. Wal batil min haitsu wasfuhu bil butlan. Apa itu batil? Batil adalah ma la yata'allaqu bihi nufud wa la yu'tadu bi, kebalikannya. Tidak berkaitan dengan nufud ataupun i'tidad. Yani berarti dia tidak memenuhi syarat. Bi an lam yastajmi' ma yu'tabaru bihi fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Amalan yang disebut batil adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang tidak mengumpulkan syarat-syarat yang muktabar secara syar'i, baik itu aqd atau ibadah. Wal aqdu yattasifu bin nufudhi wal i'tidad wal ibadah tattasifu bil i'tidad faqat istilahan. Jadi secara istilah aqd itu disifati dengan dua ya, an-nufud wal i'tidad. Wal aqdu yattasifu bin nufud wal i'tidad. Aqd itu disifati dengan dua sifat, nufud sekaligus i'tidad. Dan kalau ibadah disifati dengan i'tidad saja. Wal ibadah tattasifu bil i'tidad faqat istilahan, secara istilah. Sehingga kita mengatakan ibadatun mu'tadun. Ibadah yang mu'tad, yang sah. Berarti contohnya akad yang sah secara nufus tapi tidak secara i'tidad itu kayak jual beli dengan uang haram juga, jadi jual beli nggak sah. Mana itu? Kaidah fikih kan enggak salah al-ibrah fil muamalah bima fi nafsil amir wa bima fi Ya, dhil mukallaf. dua-duanya ya. Iya. Bukan Dalam apa namanya? Dalam di dalam muamalah itu, kalau dalam ibadah satu, al-ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallaf la bima fi nafsil. la bima fi nafsil amr. Tapi kalau dalam apa namanya muamalah dua-duanya, al-ibrah bima fi nafsil amr wa bima fi dhannil mukallaf. Oke. Wal fiqhu bil makna syar'i. Sekarang fikih makna syar'i.
Coba. Fikih secara makna syar'i adalah akhassu minal ilmi. Lebih khusus dari ilmu, tentu saja. Jelas ya. Karena ilmu itu bisa ilmu nahwu, bisa ilmu balaghah, bisa ilmu mantik, bisa ilmu macam-macam. Ilmu tafsir, ulumul Quran, ilmu hadis. Fikih sudah pasti ilmu, tapi ilmu belum tentu fikih. Ini berarti apa? A'am wa akhas mutlaqan. Enggak dong, mutlaqan dong. Nah, ini a'am wa akhas mutlaqan. Umum wal khusus mutlak. Sama seperti nisbah bainal insan wal hayawan. Insan itu sudah pasti hayawan, hayawan belum tentu insan. Jadi ini a'am wa akhas mutlaqan. Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairi, karena ilmu itu bisa nahwu, bisa yang lain-lain. Fakullu fikhin ilmun, setiap fikih pasti ilmu, walaysa kullu ilmin fikan, tapi ilmu belum tentu fikih. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum. Ilmu itu apa? Ilmu adalah ma'rifatul ma'lum. Jadi beliau coba pembahasannya. Tadi bahas definisi, tiba-tiba di tengah definisi bahas ahkam syariah, di tengah-tengah bahas ahkam syariah kembali lagi ke fikih, terus membahas mengenai ilmu. Ilmu itu apa ilmu itu? Al ilmu ma'rifatul ma'lum, mengetahui al ma'lum, sesuatu yang maklum. Ini definisi ini agak-agak daur sebetulnya. Kenapa? Karena kata-kata al-ma'lum itu kan istiqaq atau mustaq dari kata-kata al-ilmu, kan begitu. Dan yang namanya mustaq wal mustaq la yu'rafu illa ba'da ma'rifatil mustaq minhu. Isim mustaq, sesuatu yang ya mustaq. Dan maklum itu tercetak dari al-ilmu. Kita nggak bisa mengetahui maklum sebelum mengetahui ilmu dulu. Ilmu adalah mengetahui yang diketahui. Ini namanya daur. Cuman kemudian para syarih menjelaskan sebetulnya ini tidak terjadi daur. Kenapa? Oleh Imam Mahali dijelaskan ai idraku ma min sya'nihi ay yu'lam. Jadi ilmu yang pertama bukanlah maklum yang kedua. Ilmu yang pertama maknanya adalah al-ilmu bil fi'li. Maklum yang kedua itu maklum atau al-ilmu bil quwwah atau bil imkan. Nah, itu dia. Ma min sya'nihi ay yu'lam. Sesuatu yang memang seharusnya bisa diketahui. Maka seolah-olah artinya begini. Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang berpotensi untuk diketahui. Sehingga ilmu yang pertama bukan ilmu yang kedua. Ilmu yang pertama itu ilmu bimaknahu al-hakiki. Tapi ilmu yang kedua ilmu bimaknahu al-quwah. Bimakna al-quwah. Secara potensial. Maka beliau menjelaskan idraku ma min sya'nihi ayyu'lam. Ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai dengan kenyataan. Itu baru ilmu. Jadi orang dikatakan berilmu ketika dia mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kaidrakil insan bi annahu hayawanun natik, seperti kamu mengetahui bahwa manusia itu adalah hayawanun natik. Nah, pengetahuanmu bahwa manusia hayawanun natik itu adalah ilmu karena sesuai kenyataan. Kalau jahal apa jahal? Wal jahlu tasawwuru syai' ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jahal itu adalah tasawwuru syai'. Kamu punya gambaran terhadap sesuatu. Ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', tapi gambaranmu itu tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan kenyataan. Kaidrakil falasifah, seperti misalnya ahli-ahli filsafat, para filosof mengetahui annal alama, bahwasanya alam semesta, wa huwa ma siwallah, alam semesta yang dimaksud adalah segala sesuatu selain Allah, qadimun, qadim. Jadi para falasifah meyakini bahwa alam semesta itu apa? Qadim. Qadim itu apa? Tidak ada awalnya. Jadi alam semesta itu muncul seiringan dengan adanya Allah. Lah karena Allah itu qadim, maka alam semesta juga qadim. Terjadi emanasi antara wujudnya Allah dengan alam semesta. Itu menurut falasifah. Lah pengetahuannya para falasifah bahwa alam semesta itu qadim itu disebut apa? Jahil, al-jahl. Walaupun di sini tentu saja definisi jahal di sini tidak seperti yang didefinisikan oleh ulama-ulama yang lebih tahqiq, bahwa jahal yang disebut beliau di sini itu jahal murakkab namanya. Jahal murakkab itu apa? Jahal murakkab itu tidak tahu, ketidaktahuan. Dia tidak tahu. Ya. Jadi dia mengucapkan sesuatu secara keliru dan dia tidak tahu kalau dia keliru. Dia mengetahui sesuatu secara keliru tapi dia tidak mengetahui kekeliruannya. Itu namanya jahal murakkab. Jadi yang dijadikan contoh beliau di sini sebetulnya jahal murakkab, bukan jahal basit, bukan jahal biasa. Kalau jahal biasa itu nggak tahu sama sekali. Ditanya, kamu tahu nggak bahwa 5 kali 5 itu 25? Nggak tahu saya. Nah, itu namanya apa? Jahal basit. Karena ini nggak tahu sama sekali. Dari definisinya aja sudah. Wal jahlu tasawwur syai'. Jahal adalah tasawur sesuatu. Kalau sudah ada tasawur, sudah ada ilmu berarti bukan jahal.
Kan ilmu itu ada dua, ada tasawur dan ada tasdil. Lah kalau sudah punya tasawur berarti harusnya apa? Udah ada ilmu, bukan jahal basit. Ini jahal murakkab. Dia sudah punya tasawur, tasawurnya keliru dan dia nggak tahu kalau tasawurnya keliru. Maka ini jahal murakkab. Oke, wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil murakkab. Sebagian ulama mendefinisikan jahal yang disebutkan musannaf itu dengan jahal murakkab. Wa ja'ala al-basita adamal ilmi bi syai'. Kemudian mendefinisikan jahal basit itu ya pokoknya jahal basit itu adamul ilmi bi syai', enggak tahu apa-apa wis, enggak tahu sama sekali. Ka'adami ilmina bima tahtal ardina. Seperti kita enggak tahu di dalam bumi, di dalam inti bumi itu ada apa. Wa ma fi butunil bihar, di tengah-tengah laut samudra itu isinya apa. Kita kan enggak tahu sama sekali. Dan enggak bisa ngarang-ngarang. Nah, itu jahal basit. Wa ala ma dzakarul musannif la yusamma hadza jahlan. Yang disebutkan musannif itu tidak disebut sebagai jahal. Wal ilmu ad-daruri. Nah, ini pembahasan mantik ya, sedikit pembahasan mantik sama seperti pembahasan mantik. Ilmu itu dibagi menjadi dua, ada ilmu daruri dan ada ilmu nadhari. Kalau di sini istilahnya ilmu muktasab sama aja. Wal ilmu daruri ma lam yaqa' an nadharin wastidlalin. Ilmu daruri itu setiap ilmu pengetahuan yang untuk mendapatkannya kita nggak perlu mikir, nggak perlu istidlal, nggak perlu cari dalil. Kal ilmi kal ilmil waqi' bi ihdal hawas al khams adh-dhahirah. Seperti kita mengetahui realitas dengan menggunakan salah satu dari 5 panca indera. Ya, pengetahuan kita, saya melihat Zidan di depan saya dan seterusnya. Ini pengetahuan yang sifatnya daruri karena nggak perlu mikir, langsung ada di depan mata. Apa itu 5 panca indera? As-sam'u wal basaru wal lamsu wasyammu wal dzauq. As-sam'u wal basaru, pendengaran, penglihatan, al-lamsu. Nah, sebetulnya ini yang namanya as-sam'u wal basaru itu bukan al-hawas al-khams. Al-hawas al-khams. Jadi as-sam'u wal basaru itu wadhaiful hawas, tugas dari panca indera. Panca indera itu bukan penglihatan tapi mata. Tugasnya mata itu untuk melihat. Al-basaru penglihatan, pendengaran, as-sam'u pendengaran. Panca indera itu bukan pendengaran tapi telinga. Tugasnya telinga adalah mendengar. Atau fungsinya telinga mendengar, fungsinya mata melihat. Yang dinamakan hawas khamas, panca indera itu ya matamu itu, ya telingamu itu, ya hidungmu ya, dan seterusnya. Jadi yang disebut beliau ini wadhaifnya. Nah, walaupun beliau menamai dengan apa? Nama alatnya, al-hawas al-khams. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha min ghairi nadharin wastidlalin. Karena ilmu yang kita dapatkan cukup dengan 5 panca indera itu kita dapatkan min ghairi nadharin wastidlalin, kita dapatkan tanpa mikir, tanpa istidlal. Nah, ada ulama lain yang mendefinisikan doruri tidak seperti itu. Ilmu doruri itu apa? Ilmu doruri. Ilmu doruri itu ilmu yang la yahtaju fi tahsilihi ila nadharin. Seperti misalnya kal ilmi bi annal wahid nisful itsnain. 1 adalah setengah dari 2. Perlu mikir nggak itu? Nggak perlu mikir sebetulnya. 1 adalah setengah dari 2. Subjektif 2. berarti. Wan nadhari. Ya, ini definisi yang dipakai sama Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul. Nadhari adalah ma yahtaju fi tahsilihi ila nadhar, yang butuh nadhar. Contoh kal ilmi bi annal wahid nisfu sudusil isnain asyara. Nah, 1 adalah setengah dari 1/6-nya 12. Mikir enggak? Enggak. Walaupun sebenarnya lebih cocok yang didefinisikan sama Imam Haramain ini. Nggak perlu mikir itu maksudnya karena kita langsung lihat, kita ngelihat langsung tahu, nggak perlu diproses lewat akal. Wa ammal ilmul muktasab fa huwal mauqufu 'ala an-nadhari wal istidlal. Nah, ini kebalikan dari doruri adalah muktasab atau nadhari, nama lainnya. Fa huwal mauqufu 'ala an-nadhar wal istidlal, ilmu yang pengetahuan kita bergantung kepada nadhar, mikir dan istidlal. Kal ilmi bi annal alam hadis, seperti kita tahu bahwa alam semesta itu apa? Baru jelas. Alam semesta itu ada, itu doruri. Tapi kalau ya kan, keberadaan alam semesta itu doruri apa nadhari? Doruri, kita lihat alam semesta itu ada. Pakai panca panca indera kita. Tapi kita meyakini bahwa alam semesta itu baru, artinya baru diciptakan, tidak qadim, itu nadhari, perlu mikir. Kita lihat alam semesta itu berubah-ubah, bergerak-gerak. Kalau alam semesta bergerak, itu tandanya dia berubah. Segala sesuatu yang berubah itu berarti hadis. Kullu mutaghayyir hadis, fal alam hadis.
Ya natijah iku ya alam hadis. Ulangan. Terus wal hadis la budda minal muhdits. Fal alam la budda minal muhdits. Alam semesta harus ada yang menciptakan. Oke, fa innahu mauqufun 'ala an-nazar fil alam wa ma nusyahiduhu fihi fit minat taghayyur. Kita harus untuk mengetahui alam semesta itu hadis, kita harus memikirkan bahwasanya alam semesta ini kita harus memandang melihat bahwa alam semesta ini berubah-ubah at-taghayyur nusyahidu fi minat taghayyur. Kita lihat alam semesta berubah-ubah. Fa taqilu min taghayyurihi ila hudusi. Kemudian dari berubah-ubah ini kita simpulkan bahwa alam semesta itu hadis. Wan nadharu, nadhar itu apa? Nadhar adalah al-fikru fi halil maghduri fi, memikirkan keadaan al-maghdur fi yang sedang kita analisa, yang sedang kita lihat, yang sedang kita perhatikan. Liyu'addiya ilal matlub, tujuannya kita analisa agar mengantarkan kita kepada hasil yang kita kehendaki, kepada natijah, kepada jawaban. Wal istidlal talabud dalil. Kalau istidlal itu namanya talabud dalil. Meminta dalil. Istidlal itu meminta dalil. Liyu'addiya ilal matlub. Tujuannya apa? Ya sama, supaya dalil itu bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita tuju atau natijah. Famu'ad dan nazar wal istidlal wahid. Maka capaian dari nazar dan istidlal itu sama saja. Jadi tujuan atau puncak dari nazar dan istidlal itu satu. Apa itu? Al-ilmu, ilmu itu sendiri, baik yang muktasab atau yang daruri. Oke, fajama'al musannif bainahuma fil itsbat wan nafi ta'kidan. Nah, musannif mengumpulkan antara apa yang disebut sebagai nazar dan istidlal, baik ketika nafi atau isbat itu litakid, menguatkan saja. Kan di ibarat pertama beliau mengatakan apa? Wal ilmu ad-daruri ma lam yaqa' an nadharin wastidlalin. Ini berarti isbat, ya kan? Nafi. Ini berarti apa? Nafi. Ada nafi di sini. Ilmu daruri adalah ilmu yang nggak perlu. Nggak perlu itu kan berarti ada nafi di situ. Menafikan nazar dan istidlal. Kedua, amal ilmu muktasab fa huwal mauqufu 'ala nazar wal istidlal. Di sini beliau mengitsbat nazar dan istidlal. Kenapa harus diulang-ulang? Kalau emang tujuannya sama itu ngapain diulang-ulang? Takidan. Tujuannya untuk apa? Takkid. Wa dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Dalil itu sesuatu yang mengantarkan kita kepada apa yang kita tuju atau natijah gitu. Li'annahu alamatun alaih, karena yang namanya dalil itu alamah atau tanda-tanda yang menunjukkan kepada natijah. Wa dhannu tajwizu amrain. Dhann adalah tajwizu amrain. Menganggap sama potensi dua hal atau menganggap dua hal ini punya potensi yang sama. Ahaduhuma adhar minal akhar, tapi yang satu lebih berpotensi daripada yang lain. Yus gampangannya yang satu 49%, yang satu 51%, atau pokoknya 51 sampai 99 itu dhon. Kalau 40 ke bawah, 49 ke bawah itu apa? Waham. Indal mujawwiz. Menurut al-mujawwiz, menurut apa? Mujawwiz itu orang yang menganggap tajwiznya itu tadi. Itu artinya berarti orang ini berarti kan relatif. Orang kadang menganggap satu hal itu dhonni, tapi menurut yang lain itu bukan dhonni. Itu syak, cuman 50-50, 50-50. Jadi apa yang dianggap dhon oleh Imam Syafi'i barangkali dianggap waham oleh Imam Malik misalnya. Karena hasil ijtihadnya Imam Syafi'i itu kan dhon. Berbeda dengan hasil ijtihadnya Imam Malik. Maka hasil ijtihadnya Imam Syafi'i dianggap dhon oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik dianggap apa? Waham. Karena buktinya Imam Malik tidak memilih pendapat seperti Imam Syafi'i, atau dibalik. Karena Imam Syafi'i muridnya. Imam Syafi'i tidak memilih pendapat seperti Imam Malik. Maka pendapat Imam Malik menurut Imam Syafi'i itu apa? Waham. Itu yang disebut indal mujawwiz. Menurut orang yang menganalisa, si penganalisa itu. Wasyakku tajwizu amrain la maziyata li ahadima 'alal akhar. Nah, ini kalau syak itu ya 50-50. Sama-sama keduanya berpotensi, tidak ada salah satu yang lebih unggul dari yang lain. Indal mujawwiz, laki-laki menurut mujawwiz. Fataraddud fi qiyami Zaidin wa nafihi 'ala sawa' syakkun. Maka kalau ada orang ragu apakah Zaid berdiri atau tidak, maka itu disebut syak. Wa ma'a rujhani thubuti wal intifa' dhannun. Nah, kalau dia punya kecondongan sedikit, kayaknya Zaid itu berdiri deh, soalnya begini. Walaupun saya nggak yakin sih dia berdiri, tapi kemungkinan besar dia berdiri. Itu berarti apa? Dhon.
Wa ma'ruf, karena ada rujhan di situ, ada keunggulan salah satu daripada yang lain. Allahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ini baru definisi usul fikih apa? Lugotan. Lughatan di mana bukan lughatan istilahan tapi Istilahan. bimaknahu al-mufrad. Al-mufrad. Mufradin. Bimaknahu al-mufrad. Sesuai dengan apa? Mufrad. Makna-makna tiap-tiap mufradnya. Usul itu apa, fikih itu apa. Terus di tengah-tengah beliau menjelaskan karena nyinggung-nyinggung fikih, definisi fikih itu ma'rifatul ahkam asyariyah, akhirnya beliau membahas apa? Hukum syari. Hukum syari ada berapa saja, definisinya apa. Terus gara-gara ada kalimat ma'rifatu, ma'rifah itu ilmu. Ilmu itu apa? Oh, ilmu itu begini sampai bahas dhon, syak dan seterusnya. Nah, setelah ini baru kemudian beliau bahas ta'rif usul fikih bi'tibarihi alaman atau lakoban sama. Insyaallah kita bahas besok aja. Syak nggak bisa masuk kategori jahil. Enggak. Misalnya ada 11 kali 11. Ya. Dia bingung antara 112 sama 121. Ah. Berarti apakah dia jahil? Enggak. Jahil itu dia nggak punya gambaran sama sekali. Ayo, 11 kali 11 berapa? Nggak tahu. Menurutmu 121 enggak? Waduh, nggak tahu saya. Atau 1000. Dia dikasih beberapa apa namanya? Kasih bahkan kalau jawabannya bubble sheet pun dia nggak ada gambaran. Itu namanya jahil. Maksudnya kita itu nggak ada yang jahil karena kalau ada soal bubble sheet kita bisa Menerka-nerka. bisa nerka-nerka. Walaupun kadang apa? Kadang kan pakai ilmu kiro-kiro. Ini ini udah banyak, nggak mungkin jawaban ini A lagi. Ini pasti Pola. pakai pola. Kalau itu jahil ya. Pokoknya kalau kamu nggak ada gambaran jawabannya apa itu jahil itu sudah. Oke. Ada mau ditanyakan? Itu tadi apa pertanyaannya Rizky tadi tuh, masalah istiadat dan apa tadi Riz? Afat nufud. Oh, tadi. Ayah nufud, gambaran yang dia nufud bilal istiadat. Oh, iya, iya. Nufud bila dalam muamalah. isti'dad. Nufud bila isti'dad. Apa nufud bila isti'dad? Bisa. Tapi kalau jual beli pakai duit haram itu sah berarti jual beli? Ya enggak dong. Oh, Kan enggak. diantara syarat sah jual beli kan tamannya harus halal. Harus ada milik. Tamannya itu harus antara mabik dan taman itu harus dia harus menguasai mabik dan taman itu dan sebagainya. Itu nggak bisa masuk ke bagian istiadat. Kayaknya Kayaknya jual beli perkara haram yang antarodim bainal bai'ain. Secara nufud kan mungkin sah karena hubungan sama manusia. Dari Tapi itu. secara istiadat, secara syariat kan nggak sah. ya barangkali Allahu a'lam. Karena ada beberapa transaksi itu yang misalnya walaupun antar satu sama lain sudah saling ridho, tapi kalau dia apa namanya tidak memenuhi aturan-aturan syariat yang ada, tetap tidak dianggap sah jual belinya itu. Maksudnya tidak dianggap sah itu gimana? Nanti di akhirat tidak ada saling tuntut satu sama lain, tapi dia berdosa sehingga dia tetap disiksa sebab dosanya. Misalnya gini, Jual ganja. apapun, jual apapun. Kayak misalnya gini, apa ya? Jual contohnya? pulau. Aduh. Jual. Ya jual beli inilah ya, jual beli apa namanya? Jual belinya anak kecil misalnya. Itu kan tidak memenuhi syarat. Karena dalam mazhab Syafi'i di antara syarat sah jual belinya anak kecil itu di antara syarat sah mutabayyi'ain atau akiden, dua orang yang berakad itu harus mukallaf. Jadi kalau anak kecil transaksi jual belinya nggak sah. Walaupun nanti ada khilaf. Oh, ini kalau apa namanya? Hal-hal yang remeh-temeh maka sah. Tapi kalau kita kasih contoh, ada anak kecil belum balik jual beli apartemen misalnya gitu. Transaksi apartemen itu kan nggak sah. Tapi sudah saling ridho, anak kecilnya juga sudah ridho, orang yang beli juga sudah saling ridho. Bagaimana statusnya? Tetap nggak sah jual belinya. Sehingga dianggap harta apartemennya itu masih punyanya si anak kecil, tamannya itu masih punyanya si pembeli. Sehingga seolah-olah si orang yang membeli ini menggosok apartemennya anak kecil, dan si anak kecil ini dia menggosok harta taman dari orang yang membeli itu tadi. Dosanya di situ. Tapi nanti di akhirat tidak ada mutolabah di antara keduanya. Dua orang ini tidak akan saling menuntut sama lain karena sudah sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Tapi dia tetap disiksa sebab jual belinya yang nggak sah. Dianggap bohong.
Allahu a'lam. Ampun. Ampun. Allahumma salli أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون